Hai fans, pernah kan kamu berkeinginan untuk berkunjung ke suatu wilayah di dunia dengan suasana yang sangat asri, hijau, mirip seperti negeri dongeng yang ada di film-film? Mimin juga kepingin kayak gitu fans, sambil nyeruput kopi di pagi hari atau sore hari sambil lihat matahari terbit dan terbenam. Wih, bakalan asik banget kayaknya ya fans. Nah, kali ini Mimin akan kasih info yang menarik buat kamu fans. Desa Juta di Georgia. Sebelum kita ke pokok ceritanya, buat kamu-kamu yang belum subscribe channel ini, agar buruan subscribe, agar Mimin makin semangat. Tonton videonya sampai selesai ya fans. Selamat datang di channel Bolo Kewer. Desa Juta adalah destinasi pegunungan yang mengagumkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu pemukiman dengan ketinggian tertinggi di seluruh Georgia, yang terletak hanya 3 jam berkendara dari Tbilisi. Namun terlepas dari keindahannya yang menakjubkan dan aksesibilitasnya yang relatif, wisata ke Juta tidak begitu diminati seperti wisata ke dataran tinggi Svaneti yang lebih terpencil. Hal ini menjadikan Juta sebagai harta karun yang langka yang masih diabaikan oleh jalur wisata utama, meskipun tentu saja layak mendapat tempat dalam rencana perjalanan setiap wisatawan. Bertengger di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut di lembah snow yang indah, desa ini berdiri di antara pemukiman permanen tertinggi di Georgia. Desa ini memiliki ketinggian yang sama dengan desa Usguli di Svaneti, yang sering disebut sebagai salah satu desa dengan penghuni tertinggi di Eropa. Terletak hanya 20 km dari Stepan Stiminda dan hanya 165 km dari Tbilisi. Gimana fans? Mulai tertarik kan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Desa Juta terletak dengan anggun di antara pertemuan dua sungai Alpen, Jutistikali dan Chaukistikali. Mencapai Juta relatif mudah, hanya satu jalan yang menuju ke sana. 13 km pertama dari Kasbegi melalui snow dan Karkucha beraspal. Setelah itu, jalan kerikil yang terawat baik berlanjut sejauh 7 km lagi mengantarkan Anda melewati medan pegunungan yang indah. Desa Juta mengundang mereka yang mencari pendakian gunung yang tenang, keindahan alam yang belum terjamah, dan derasnya aliran sungai Alpen. Tempat ini menawarkan akses ke air terjun yang menakjubkan di Taman Nasional Kasbegi. Meskipun kecil, desa ini menawarkan beberapa wisma dan kafe yang menyediakan infrastruktur wisata yang memadai. Mencari tempat menginap atau menyewa pengemudi lokal untuk mengantarkan Anda ke dan dari Stepan Sminda jarang menjadi tantangan. Desa Juta juga berfungsi sebagai gerbang menuju pegunungan batu Chauki yang sering disebut sebagai Dolomit Georgia. Pendakian di sini bukan untuk orang yang pengecut. Puncak tertinggi, Chauki Utara, menjulang setinggi 3.824 meter di atas permukaan laut. Sepanjang jalan setapak, Anda akan menemukan 2 tempat perkemahan yang menawarkan kabin nyaman dengan pemandangan yang menakjubkan atau tempat untuk mendirikan tenda hanya dengan 10 GEL. Tidak punya perlengkapan sendiri? Tidak masalah. Tenda juga bisa disewa dengan harga sekitar 20 GEL. Tidak seperti Gudari atau Stepan Sminda yang ramai dengan wisatawan, Juta tetap menjadi tempat istirahat yang damai, terpisah dari jalan raya militer Georgia yang sibuk. Tempat ini merupakan surga yang sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan, kesunyian, dan kesempatan untuk membenamkan diri dalam keanggunan pegunungan Kaukasus yang terjal. Baik Anda menambahkan introspeksi atau tantangan fisik, perjalanan ke Chauki menjanjikan keduanya. Hal yang dapat dilakukan di Juta, rute pendakian 1 hari. Jika Anda memiliki waktu seharian penuh untuk menjelajah, mulai pagi-pagi sekali dari Kasbegi atau Juta, Anda dapat memulai pendakian yang menakjubkan melalui lembah snow. Jalan setapak yang sering dilalui dimulai tepat di luar desa, berkelok ke tenggara di sepanjang sungai Snow, yang juga disebut dalam beberapa sumber sebagai Sungai Chauki. Ini sebenarnya adalah sumber dan hulu sungai yang diukir di lanskap pegunungan Alpen.
hampir tidak mungkin tersesat karena kompas alam terbaik adalah siluet Gunung Chowki yang tak salah lagi, yang dimahkotai oleh 5 puncaknya yang tajam. Tak lama kemudian, jalan setapak itu bercabang. Di sebelah kanan terdapat jalan setapak menuju Danau Tina, sebuah danau glasial kecil, dingin dan dangkal yang terletak di lingkungan yang sangat indah. Pelancong Polandia yang giat bahkan telah mendirikan gubuk kayu di tepi danau yang di musim panas berfungsi sebagai bar pedesaan. Jarak dari desa ke danau sekitar 4 km dengan kenaikan ketinggian sedang. Mengambil jalan bercabang ke kiri akan membawa Anda ke Chowki Pass yang menantang dan Danau Abu Dilauri yang semarak. Namun, mencapai jalan tersebut tidak wajib untuk menikmati lembah tersebut. Bahkan, berjalan-jalan santai pun menawarkan pengalaman yang kaya. Ambil foto di antara bunga-bunga pegunungan, makan buah blueberry liar, matang dari akhir Juli hingga Agustus, dan temukan air terjun kecil yang tersembunyi di lanskap tersebut. Bagi mereka yang ingin menjelajahi lembah dengan menunggang kuda, ini juga merupakan pilihan. Penduduk desa dan wisma setempat menyewakan kuda dengan harga sekitar 60 gel, menjadikannya cara ajaib untuk menikmati pemandangan. Selama musim panas, jalur pendakian sering dipenuhi oleh petualang dari Israel, Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara. Tempat menginap di Juta. Pertama dan terutama, ketahui ini, tidak ada jalan di Juta. Kendaraan Anda hanya akan membawa Anda sampai ke tepi desa. Dari sana, Anda hanya bisa membawa kaki. Lupakan koper beroda. Yang menanti adalah pendakian curam di jalan setapak yang sempit dan berbatu, sambil menghindari kotoran sapi saat Anda mendaki. Jika Anda datang ke Juta, hanya ransel yang boleh dibawa. Yang mengatakan peradaban memang ada di sini. Desa ini menawarkan beberapa akomodasi dengan kenyamanan modern. 2 hotel yang layak, lengkap dengan kamar mandi pribadi, balkon, dan fasilitas lainnya dapat ditemukan di platform pemesanan. Salah satunya disebut Simply Juta, terletak tepat di pintu masuk desa. Ini bukan pilihan termurah, tetapi Anda akan mendapatkan apa yang Anda bayar. Ada juga beberapa wisma sederhana bergaya rumah yang dikelola oleh keluarga pegunungan setempat. Cocok bagi mereka yang mencari keramahataan Georgia yang autentik dalam suasana hangat dan pedesaan. Tapi petualangan sesungguhnya dimulai di luar desa sebenarnya. Gambar di bawah ini adalah hotel musim kelima, terletak sekitar 1 km menanjak dari desa, dan hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Tidak ada kendaraan yang dapat mencapai sejauh ini. Kliennya sebagian besar adalah anak muda dan orang Eropa. Dan meskipun fasilitasnya sederhana, kamar mandi bersama dan kamar bergaya asrama, pemandangannya sungguh spektakuler. Bersiaplah untuk membayar lebih untuk mendapatkan hak istimewa bangun pagi-pagi sambil menikmati panorama pegunungan Chowki. Sedikit lebih dekat ke batas desa terletak perkemahan Zeta, tempat yang ideal bagi para backpacker dan orang-orang yang berjiwa bebas. Terletak di atas bukit di atas desa, tempat ini menawarkan salah satu titik pandang terbaik di seluruh lembah. Tidak ada jalan yang dapat mencapai tempat ini. Harap untuk mendaki. Begitu sampai di sana, Anda akan menemukan komunitas kecil wisatawan internasional dari AS, Eropa, Israel, dan sekitarnya. Seringkali dengan anak-anak. Zeta lebih dari sekedar tempat berkemah. Tempat ini adalah surga pegunungan Alpen. Anda akan menemukan semua hal yang penting. Pemandangan gunung yang luar biasa, sebuah papan informasi awal jalur pendakian, sebuah dinding panjat dan area bermain anak-anak, sebuah kopi, tempat tidur gantung, ayunan, kursi berjemur, dan bahkan malam film di bawah bintang-bintang dalam bahasa Inggris. Anda dapat mendirikan tenda sendiri atau menyewanya beserta kantong tidur. Tersedia area memasak, stasiun pengisian daya ponsel, dan bahkan kamar dalam ruangan dengan tempat tidur. Zeta tercantum di situs pemesanan dan memiliki halaman web sendiri. Tentu saja, jika Anda mencari kesendirian total, lembah Snow adalah milik Anda untuk dijelajahi. Anda dipersilahkan mendirikan tenda sepanjang tepi sungai, gratis. Menghabiskan beberapa hari di Juta adalah cara yang bagus untuk melepas penat, menghirup udara pegunungan, dan menikmati keheningan atau petualangan. Banyak tamu Juta adalah pendaki gunung yang tertarik dengan daya tarik Mount Chokwi.
yang pendakian teknisnya dan rute menawannya telah membuatnya mendapat julukan Dolomit Georgia. Selama musim dingin, desa itu benar-benar terputus, jalan-jalan tidak dibersihkan, dan selama berbulan-bulan penduduk hidup dalam isolasi total. Musim Juta dengan bunga-bunga liarnya, lembah-lembah hijau dan jalur pendakian yang mudah diakses, berlangsung dari Juni hingga Oktober. Di luar musim, tidak banyak yang bisa dilakukan. Wisma tamu dan tempat berkemah tutup, dan jalan setapak menghilang di balik salju. Untuk mencapai Juta, Anda dapat mengendarai mobil sendiri atau menumpang kendaraan. Karena tidak ada marsrutka, minibus menjalani rute ini. Di alun-alun pusat Stepensminda, Anda akan menemukan kendaraan off-road siap membawa Anda ke Juta untuk 30 GL per orang, dan mereka akan kembali menjemput Anda beberapa jam kemudian. Oke fans, segitu dulu info dari Mimin. Jika suka video ini, tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Yuhu, bye-bye fans!